Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum ketika kita sholat isya di masjid, sedangkan imam sudah atau sedang melakukan sholat tarawih? Nah, ini kita tarik kepada sebuah masalah, yaitu ikhtilafu niyatil imam wal ma'mum. Bolehkah niat imam dan makmum itu berbeda? Inda Syafi'iyah boleh. Jadi apa? Jadi boleh ya, niat imam dan makmum boleh berbeda bisyart an tattahida surah atau nazmus shalah, an yattahida nazmus shalah. Syaratnya itu sholatnya itu nazmus shalah sama. Contoh misalkan imam sholat zuhur, antum sholat asar, tapi antum sholat asar di takdim misalkan ketika itu, boleh enggak? Boleh. Atau contoh di sini, imam sholat tarawih, antum sholat isya, boleh enggak? Boleh. Karena inda Syafi'iyah niyatul imam wal makmum boleh berbeda. Boleh berbeda. Itu yang pertama. Dengan syarat apa? Dengan syarat an yattahida nazmus shalah. Beda lagi kalau la yattahid. Apa yang dimaksud la yattahid nazmus shalah? Contoh ketika misalkan imam sholat jenazah, kita sholat zuhur, boleh nggak? Dan itu yang nggak boleh. Imam sholat gerhana bulan, kita sholat maghrib, boleh nggak? Itu nggak boleh. Karena apa? Karena jenazah lahu nizamuh, la nizamuha, yaitu apa? Arba'at takbirat. Sedangkan sholat sholat yang lain itu beda. Sholat zuhur, sholat asar itu berbeda dengan sholat jenazah. Atau sholat gerhana, imam sholat gerhana, kita boleh nggak sholat maghrib? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat gerhana ada punya suratus sholat sendiri, punya cara sholat sendiri, yaitu apa? Qiyaman wa qiraat wa qiraatus surah maratain. Jadi wa ruku'an, gitu kan? Qiyaman wa ruku'an, 2 kali ruku dan 2 kali qiyam, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surah. Ya, itu intinya adalah boleh nggak kita berbeda niat dengan imam? Jawabannya adalah boleh. Nah, wahada ini bukan karena saya Syafi'i. Wahada pendapat ini ya, inda Syafi'iyah boleh, tapi Malikiyah tidak membolehkan. Wahada dan ini menurut saya pribadi, wahada qaulun hasan. Kenapa? Karena gini. Karena kalau kita saksikan nih, kita lihat di masjid, terus kalau kita katakan wajib yang namanya niat imam dan makmum itu sama, nanti adanya hadza qad yuaddi, ya, pendapat saya pribadi, hadza qad yuaddi ila tafriqah fil masjid. Jadi masjid itu banyak jamaah-jamaahnya. Contoh, misalkan si imam sedang sholat tarawih. Jadi ketika si makmum atau kita mau sholat isya, kita nyari orang-orang yang mau sholat isya dan bikin jamaah sendiri. Jadi ada 2 jamaah di situ. Ada jamaah tarawih yang utama di masjid itu, lalu kita bikin jamaah sendiri, itu jamaah isya. Wa hadza yuaddi ila tafriqah. Jadi padahal sholat jamaah sendiri apa? Tusyra'ul jamaah li jamaah. Masjid itu untuk mengumpulkan. Jadi kalau seperti ini, jadi seakan-akan banyak kumpulan-kumpulan lain, jamaah bikin lagi jamaah baru, ini ada jamaah baru lagi. Nah, dengan qaul Syafi'iyah ini supaya apa? Supaya ada yang namanya ittihad. Jadi tidak, ketika kita masuk masjid, kurang elok gitu kan, nggak enak kita ngelihat ada jamaah tarawih dan ada jamaah isya, itu nggak enak banget dilihatnya. Jadi saya pribadi sangat amilu ila qauli Syafi'i yang ini gitu. Kenapa? Karena yuaddi ila ittihadil jamaah. Jadi ketika kita masuk, kita belum salat isya, ikut aja gabung sama jamaah yang tarawih. Fala haraj min iqtida'i al-imam bihi. Min iqtida'i bil imam. Min al-iqtida' bil imam. Tidak ada dosa dan tidak perlu
tidak perlu sungkan untuk mengikuti imam ketika sholat tarawih, ketika sholat isya, meskipun imam sedang sholat tarawih. Wa hadza qaulun jayyid jiddan, mengingat supaya kelihatan ittihad, minal ittihad, ada harmonis ketika kita masuk masjid, tidak ada yang namanya jamaah sempalan di pinggir-pinggiran masjid.